Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hinggranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Small listeners, manusia sebagai makhluk sosial pastinya pernah ya curhat ataupun mungkin Anda juga pernah relate gitu ya. Secara nggak sengaja atau secara random tiba-tiba udah mengalir aja gitu ya. Curahan hati Anda langsung dilontarkan kepada sosok-sosok orang yang ada di sekitar Anda. Tapi gimana sih untuk kita menanggapi curhat dan apa sebenarnya makna curhat sendiri? Apakah bagus untuk emosional kita atau justru mungkin ada hal-hal yang menjadi poin penting yang untuk kedepannya kita perhatikan gitu dalam proses curhat ini kita akan membahasnya dalam Smart NLP. Dan pastinya kami ucapkan selamat malam small listeners. Kembali lagi Audrey Juwana menemani dalam Smart NLP di hari Jumat jam 7 sampai dengan jam 8 bersama dengan narasumber kita Pak Hing Ranata Nikolai. Selamat malam Pak Hing. Selamat malam Audrey, selamat malam smart listener. Akhirnya kembali lagi dan ketemu lagi bersama Pak Hing ya di malam hari yang pasti kangen sekali gitu ya untuk berbincang dalam Smart NLP dengan 4 tips ringkasnya. Malam hari ini kita membahas 4 tips yang juga cukup menarik Pak Hing, yaitu 4 tips hadapi curhat. Mungkin banyak dari kita yang hobinya curhat gitu ya. Niatnya nggak curhat gitu, tapi tiba-tiba udah curhat aja gitu. Tapi kalau secara emosional ataupun mungkin kebutuhan manusia gitu ya, curhat ini sepenting itukah untuk dilakukan dalam proses komunikasi atau seperti apa, Pak Hing? Sebenarnya kalau mau dibilang penting ya mengalirnya itu karena natural manusia aja sih. Karena begitu feeling kita muncul, kadang-kadang kan kita nggak tahu harus diapain feeling ini gitu. Yes. Ya entah takut, sedih, marah gitu loh. Nah untuk memfasilitasi emosi atau perasaan ini kan harus mengalir dalam satu bentuk gitu loh. Yes. Kalau kita nggak bisa banting pulpen, kalau kita nggak bisa teriak, kita nggak bisa nonjok orang, ya caranya gimana ya? Salah satunya adalah melampiaskan dengan kata-kata gitu loh. Yes. Dan mengalirnya itu Audrey benar, kadang-kadang nggak sengaja itu. Yang Yeah. pendek, cuma 1-2 kalimat, tahu nggak sih, gue sebel banget sama bos gue gitu. Taunya 3 jam gitu. Yes. Niatnya sih mau cepat pulang tapi malah lembur karena curhat ya. Jadi ini hanya sebenarnya ada beberapa macam ya, maksudnya ada beberapa tujuan, entah hanya sekedar fasilitasi feeling biar mengalir, ataupun mungkin mencari solusi misalnya. Kadang-kadang itu ada juga gitu. Oke, Gitu. jadi memang ini secara natural gitu ya dilakukan oleh kita manusia gitu ya, baik secara sadar ataupun nggak sadar, ataupun ada intention-nya ataupun enggak gitu ya. Tapi kan kalau kita ngomongin curhat gitu ya, mungkin kita sebagai sosok yang mendengar gitu Pak Hing, kadang kita Iya. juga jadi bingung gitu ya untuk menanggapi, untuk menghadapi, apalagi mungkin curhatannya udah kayak, aduh kayaknya seharusnya ini nggak boleh diceritakan nih gitu ya, atau Iya. ini kayaknya Iya, iya. udah keluar batas gitu. Ini kita penting nggak sih untuk punya sebuah sikap ataupun punya sebuah cara untuk menghadapi curhat, Pak Heng? Sayangnya, saya sebut sayangnya. Audrey benar banget, kadang-kadang kita ngomong itu dalam keadaan emosional, filter kita kan amburadul ya. Betul. Amburadul ya. Kita nggak bisa bedain yang mana harus kita keluarin, yang mana harus kita tahan, dan lain-lain. So kadang-kadang ada orang yang mendengarkan itu, Audrey benar lagi, kok dia ngomong ini nggak pantas ya. Ya Iya. kan, karena kita merasa kita juga nggak nyaman dengerin, gitu ya. Dia ngomongin sesuatu yang menurut kita, satu, kita nggak suka dengerin, dua, tidak sesuai dengan nilai-nilai kita, dan ketiga, kita merasa bahwa itu harusnya jadi rahasia dia. Betul. Ya, dan tidak semua kita senang dengar rahasia orang loh. Ada yang hobi Betul. banget sih, ada yang hobi Yes. banget gitu loh. Nah, tapi kan ada yang nggak nyaman ya. Nah, sayangnya itu kita hidup di dunia Indonesia yang serba sungkan, nggak enak gitu loh. Tidak sebegitu asertifnya gitu loh. Jadi kadang-kadang begitu Audrey curhat sama saya nih, walaupun saya tahu itu nggak pantas, saya nggak enak untuk bilang, Audrey maaf stop gitu loh. Yes. Saya biarkan gitu loh, saya biarkan aja mengalir gitu loh. Jadi ya itu tadi bilang sayangnya begitu. Iya. Kita kita sendiri kurang asertif gitu ya, tidak terlalu mau terbuka gitu loh. Oke. Betul, karena kadang suka bingung juga jadinya canggung gitu ya. Tapi kalau mau di stop kok kayaknya
ceritanya lagi seru banget gitu ya. Kalau nggak di-stop, aduh ini kayaknya udah kelewat batas. Jadi kita penting Hmm, sekali untuk punya 4 tips untuk menghadapi curhat. betul, So, kita langsung masuk ke tips betul. yang pertama dulu, Pak Hing, Nah, silakan. orang NLP akan selalu memulai dari Mmm, outcome tujuan kan gitu loh. Nah, yes. ini tips saya langsung yang pertama Smart Listener. Kalau tiba-tiba ada orang yang duduk dengan rapi di sebelah depan kita, lalu dia Mhm, mulai mengalir dengan cerita dia, coba lakukan ini dulu gitu loh. Tentukan dulu outcome. Dalam pikiran kita ini kita mau set satu outcome, hasilnya itu loh. Tujuannya mau ngapain saya. Nah, tujuan itu ada dua nih, Audrey. Satu gini. Walaupun ini saya tahu dalam momen-momen yang terlalu singkat kayak begini, kita bingung. Masa sih saya masih bisa setting tujuan mendengarkan dia gitu loh. iya, Jawaban saya, ya harus. Kalau mhm, enggak nanti 5 menit, 10 menit, setengah jam ke depan itu jadi tidak punya arti apa-apa gitu loh. Kitanya bete mendengarkan dia karena kita tahu kita nggak mau denger. Dan mungkin dia juga bete karena ngomong seolah-olah kita nggak dengerin dan nggak peduli gitu loh. So, iya, jadi nomor satu itu setting outcome itu outcome buat dia apa. Dan ini bisa ditanya tanpa perlu malu-malu. Ngomong-ngomong oke, sebentar Odi. Saya mau nanya dulu deh. Kamu cerita ini, kamu hanya pengen saya dengerin aja. mhm, Kamu pengen nanya usul dari saya atau apa nih kira-kira nih? oke, Soalnya saya kalau kamu pengen aku dengerin aja aku dengerin. mhm, Ya kan gitu loh. Nanti kalau misalnya kamu pengen misalnya coba deh menurut kamu gimana sih? yang Nah, pandangan saya saya. akan ngomong juga, tetapi kamu harus kasih tahu biar tidak ada salah paham. Karena gini Ode, kadang-kadang orang curhat itu nggak minta solusi loh lebih banyak. Betul, pengen didengar aja ya, Pak Hing, ya? Dengerin aja deh lo, gitu Mhm, loh. Malah kalau dikasih ide malah berantem gitu loh. Kok betul, kok kamu ngomong begitu sih? Lah kan kamu ngomong, aku kasih ide aja gitu loh. Jadi karena itu di yang pertama ini penting sekali untuk langsung setting platformnya, common ground-nya itu loh, biar nggak salah paham. Langsung aja nanya, jadi nggak usah asumsi deh, nanya saja. Terus setelah dia kasih tahu, sekarang saatnya Audrey dan saya setting outcome-nya kita. mhm, Saya memang bener-bener mau dengerin apa enggak ya. Saya nggak punya waktu, saya lagi bikin laporan. Nah, jadi outcome-nya dia kedengaran, sekarang outcome-nya kita kasih tahu. Begini iya, deh Audrey deh, sorry. Saya pengen bantu nih. Tapi laporan ini harus selesai sebelum jam 3. Boleh nggak saya nanti jam 3 langsung ke tempatnya Audrey deh, gitu. mhm, Nah, jadi mhm, outcome-nya dia didengerin, sekarang oke, outcome kita kasih tahu dia. Gitu, yes, itu tips yang nomor 1 tuh. Gitu. mhm. Oke, jadi nggak ada yang nggak enakan gitu ya ketika curhat Hmm. gitu ya, nggak ada yang baper-baperan, after itu berantem dan lain sebagainya, tapi harus di-clear-kan dulu outcome-nya seperti apa, baik dari Mhm, si pencurhat dan juga pendengar curhat ya. mhm. Oke, ini tips yang menarik di yang awal Small Listeners, tapi mungkin masih ada ketakutan ataupun worry gitu ya untuk mengungkapkannya, nanti kita akan bahas Pak Hing, gimana Yes, untuk menghilangkan hal yap. itu, karena ini jadi satu problem yang menjadi dasar untuk orang menolak orang curhat, seperti itu. Dan juga Smart Listeners, kita akan sambung kembali, Smart NLP malam hari ini, 4 tips hadapi curhat untuk Anda yang juga pernah punya pengalaman curhat ataupun dicurhatin tapi momennya nggak pas, boleh juga ya cerita ataupun sharing di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda saat, tetaplah bersama kami. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter.
meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Menyambung perbincangan pada malam hari ini, smart listeners, dalam Smart NLP. 4 tips hadapi curhat. Beberapa dari kita mungkin menganggap atau menjudge dirinya itu seseorang yang gak enakan ya Pak Hing ya. Jadi ya udah deh, mau cerita oke deh gitu. Padahal mungkin ada pekerjaan yang menumpuk yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu ya. Jadi makanya tadi di poin yang pertama, di tips pertama harus jelas dulu outcome-nya seperti apa supaya tidak salah tanggap gitu ya. Tapi memang untuk mengatakan tidak ataupun mungkin karena memang momennya nggak pas, Pak Hing. Ini menjadi satu tantangan ya untuk kita secara pribadi. Gimana sih untuk menyampaikan hal itu dengan baik, tapi tidak terkesan ofensif juga, tidak terkesan menolak juga, sehingga nggak menyakiti hati yang ingin curhat gitu, Pak Hing? Ini dalam dunia NLP itu dikenal gini, Audrey, pisahkan antara orang dengan tindakannya kan gitu ya. Oke. So, jadi gini, Audrey benar banget kalau dalam keadaan kita memang ingin menolak, jangan sampai Audrey merasa saya menolak Audrey kan gitu loh. Yes. Padahal lagi butuh nih. Betul. Apalagi bagaimana kalau kasusnya berat kan gitu loh. Bagaimana kalau misalnya Audrey memang saat itu lagi butuh banget seseorang untuk dicurhati gitu loh. Yes. So yang saya lakukan adalah saya tolak permintaannya, tetapi saya terima orangnya. Gini, ini trik yang saya pelajari mungkin 20 tahun lalu. Jadi dari seorang pakar komunikasi ini, bukan orang NLP ini. Ya. Dia ngomong simpel, dia bilang begini, kalau ada sebuah permintaan di mana kita tidak bisa menerima permintaan saat kita mau bantu, tetapi ini kata kuncinya, tidak saat itu. Kita pengen bantu, tetapi tidak saat itu. Nah, dia bilang terima orangnya, tetapi tolak permintaannya. Maksudnya gimana sih? Nah, Audrey pengen curhat dengan saya sekarang kan? Yes. Sekarang. Itu yang saya tolak. Tetapi Audrey-nya tidak saya tolak. Bukan Audrey curhat saya tolak. Yang saya tolak permintaannya sekarang. Yes. Nah, karena itu tadi saya bilang, Audrey mohon maaf, ini laporan saya tinggal 10 menit lagi. Boleh nggak nanti 10 menit lagi saya ke tempat Audrey aja ya? Gitu. Nah, berarti saya menolak permintaan yang sekarang, tetapi saya tetap menerima Audrey-nya. Gitu. Berarti saya tetap welcome nih permintaannya, tetapi not now. Gitu. Nah, kalau kita bilang begini, beda kalau saya bilang begini, Audrey, aduh nggak bisa ya, aku lagi sibuk, itu menolak dua-duanya. Betul. Nah, itu tolak dua-duanya. Jadi tolak permintaannya sekarang, tetapi Audrey-nya masih saya masih terima. Ya, nanti saya ke tempat Audrey ya, atau nanti saya call back ya, gitu loh. Yes. Gitu. Itu jadi tips ya untuk kita tidak menolak secara seutuhnya gitu, small listeners, tapi juga memberikan opsi juga, mungkin opsi waktu, opsi tempat yang lain, sehingga mereka masih merasa, oh saya akan didengarkan nanti, nggak sekarang, gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ini menjadi poin yang pertama tadi ya, terkait dengan outcome-nya. Ini juga jadi problem nih Pak Hing, ketika mungkin outcome-nya seseorang minta kita kasih saran ataupun pandangan. Nah, ini kadang juga jadi problem ketika kita berusaha memberikan pandangan ataupun saran, tapi nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, ini gimana Pak Hing untuk menanggapi hal tersebut? Nah, sebelum kita masuk ke sana, karena gini, dalam dunia NLP itu, apapun yang direspon dari orang di depan kita, itu sangat tergantung dari yang disebut dengan rapport. Jadi walaupun usulan saya bentuknya apapun lah, masukan saya bentuk apapun lah, kalau raportnya bagus, Audrey, lebih gampang untuk diterima gitu loh. Iya. Jauh lebih gampang untuk diterima gitu loh. Nah, karena itu tadi nih, tips pertama kita kan tanya outcome nih. Yes. Nah, kalau memang ternyata ada outcome yang misalnya dia memang serius pengen curhat plus pengen cari solusi gitu loh.
ya pengen cari solusi. Nah, itu saya boleh langsung nih colek ke tips yang kedua soalnya. Ini Oke, silakan. karena bicara raport soalnya, Audrey. Oke. Jadi tips yang kedua ini adalah entah dia mau solusi apa enggak, entah dia hanya mau kita dengerin apa enggak, langsung masuk ke raport. Oke. Raport itu berarti, ini kalau dalam dunia NLP, raport itu kan berarti matching, mirroring, terus membangun trust ya. Iya. Yang berarti bahwa langkah pertama kita itu memang adalah empati gitu loh. Empati. Jadi kita tidak harus langsung, ini kamu bego banget sih, masuk begini-gini. Langsung dengerin dulu, oh gitu, oke. Nah, raport itu berarti kita mendengar dia sambil mikir bahwa sebenarnya sih kesamaan saya dengan dia apa ya, gitu loh. Iya. Nah, pada umumnya sih, Audrey, kalau orang-orang yang punya empati akan melihat misalnya Audrey lagi curhat sama saya nih. Saya akan lihat Audrey, iya sih, kalau saya dalam posisi Audrey juga kadang-kadang saya memang butuh seseorang untuk mau dengerin sih, gitu loh. Betul. Nah, itu raport, mencari kesamaan gitu loh. Ya. Atau mencari kesamaan story, Audrey curhat mengenai adeknya misalnya. Nah, saya langsung mikir nih, iya saya juga pernah ngalamin kasus yang mirip-mirip ya. Nah, itu boleh saya ungkapkan di depan Audrey. Ini penting Audrey, kenapa? Karena tadi saya bilang, Audrey bilang kalau saya mau kasih saran lebih gampang, lebih mulus diterima, adalah kalau Audrey merasa bahwa saya mengerti Audrey. Yes. Saya nih mengerti, dan cara saya mengirimkan sinyal saya ngerti itu adalah kalau Audrey menangkap bahwa kita berdua sebenarnya mirip-mirip aja sih. Ya, kasusnya mirip-mirip, terus saya juga paham dengan yang Audrey alami. Nah, itu yang disebut dengan raport gitu loh. Gitu loh. Jadi termasuk kalau tiba-tiba Audrey bilang bahwa cuma mau dengerin dong dan saya nggak bisa. Saya nggak bisa karena sibuk tadi. Makanya tadi saya bilang penting sekali untuk menolak permintaannya, tetapi say yes untuk orangnya. Dan saya sarankan kasih jeda lah sedikit, jangan langsung ditolak, kasih waktu momen untuk emosinya sedikit dilepaskan di depan kita, gitu loh. Itu raport itu. Jadi mungkin tidak dikasih solusi, mungkin juga tidak kita dengarkan lama-lama, tetapi minimum dia ada aliran emosi yang dia bisa sedikit curhatkan di depan kita tanpa panjang-panjang. So raport, bangun trust dengan empati tadi. Kasih waktu untuk kita menunjukkan kita memahami gitu. Itu di tips saya nomor 2. Jadi apapun tujuan kita, raport, bangun raport dulu. Listening, kayak gitu ya. Cari kesamaan kita, berusaha menunjukkan memahami. Dan kalau saya pakai satu kata kunci yang mungkin tidak semua orang senang adalah begini. Salah satu unsur raport, Audrey, adalah kita menunjukkan kita tertarik kepada ceritanya dia. Oke. Dan itu tidak semua orang suka gitu loh. Karena kadang-kadang curhat itu kadang-kadang kan hanya sekedar drama ya. Yes. Jadi menunjukkan kita interest sedikit aja. Oh ya, aduh maaf sekali loh kamu mengalami hal kayak gitu loh. Terus feeling kamu gimana gitu loh. Jadi seolah-olah memang kita interest gitu loh. Nah, ini termasuk dalam raport. Itu tips nomor 2. Yes, jadi bisa membangun rapport small listeners dengan mengedepankan sisi empati tadi ya, dan juga mungkin merelatekan peristiwa yang diceritakan sama dengan yang kita ceritakan, yang kita alami gitu ya. Betul. Nah, soalnya ada pengalaman juga, mungkin Pahing juga pernah punya pengalaman, ataupun Audrey, ataupun small listeners, yang ketika kita lagi curhat, Pak, dia nggak mau kalah gitu ya. Iya sih, benar raport gitu ya, empathy. Tapi kayak, iya saya juga gitu ya. Terus dia cerita dengan panjang lebar dan akhirnya kita nggak jadi curhat. Nah ini gimana untuk kita yang mendengar curhat, Pak, bisa menahan emosi untuk nyerocos mulu gitu? Nah, ini saran saya, Audrey benar banget ini. Saya yang Audrey katakan ini dalam dunia saya itu disebutnya compete gitu. Compete, oke, yes. Ada orang yang Audrey, kemarin kok gue jatuh di selokan. Dia langsung compete, nggak mau kalah. Kalau gue jatuhnya di got yang gede loh. Jadi padahal Audrey lagi, aku baru mau pengen curhat, ditandingin sama dia. Nah, ini smart listener, semua yang ada yang saat ini mendengarkan, please jangan pernah compete. Ya. Ini adalah pembunuh percakapan nomor 1, itu adalah compete. Oke. Gitu loh. Itu karena kita jadi tidak enak diajak ngomong, Audrey, oleh siapapun. Karena gini, kalau ini saya akan menggunakan semacam generalisasi, saya izin generalisasi ini. Kalau kita mendengar di dalam percakapan di antara dua orang yang misalnya saya mau pamer, bragging gitu ya. Mereka kadang-kadang pamer masalah kan gitu. Betul. Audrey lagi curhat masalah, saya pamer, masalah kamu cuma begitu, punya saya lebih besar lagi nih. Wah, compete. Gitu loh. Kemarin saya liburan di Bali. Saya di Lombok. Waduh, compete. Saya punya anak 2, saya 3. Waduh, sudah. Jadi kayak semuanya itu akhirnya compete. Audrey, you're correct. Kalau kita compete, Audrey, itu pembunuh percakapan dan pembunuh raport.
Oke. Pembunuh rapor. Itu langsung nanti ke depannya saya enggan loh ngomong sama Audrey gitu loh. Karena compete terus gitu loh. Hindari compete, hindari. Ini pertanyaan Oke. yang bagus Audrey, hindari Iya. compete. Oke. Apakah ada tips and triknya untuk kita bisa menahan hal itu? Nanti kita bahas di sesi Boleh. berikutnya ya, Pak Heng ya. Pasti Iya. ada dong cara NLP-nya gimana supaya kita menahan, mengunci lah setidaknya mulut kita gitu ya, justru lebih mendengarkan gitu ya Ya. curhatan orang lain. Nanti kita akan bahas, small listeners, masih ada juga 2 tips yang tersimpan terkait dengan 4 tips hadapi curhat. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami sampai dengan jam 8 dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Oke, kita sambung lagi small listeners dalam Smart NLP. Izinkan Audrey untuk menyapa dulu teman-teman yang ada di Makassar, Manado, Balikpapan, Banjarmasin, Pekanbaru, Palembang, Surabaya, dan juga Jakarta yang sedang tune in dalam Smart NLP malam hari ini dengan topik 4 tips hadapi curhat ya. Kadang kita juga bingung gitu ketika dihadapkan dengan sosok-sosok yang ingin curhat ataupun tiba-tiba pengen curhat. Kita nanggepinnya gimana? Nah, hari ini ada 4 tips yang bisa membantu Anda menghadapi curhatan-curhatan orang-orang di sekitar Anda. Kita tadi membahas tentang raport dan tadi tentang kompetisi gitu ya. Kadang memang ada masanya kita sendiri justru ya nggak pengen kalah ataupun pengen juga meluapkan emosi kita kepada orang yang lagi curhat gitu. Cuman Pak Hing, emang susah banget gitu ya mulut kita ditahan. Bahkan ketika menggebu-gebu tuh kan refleks aja keluar gitu. Ada tips nggak untuk kita supaya menahan lagi diri kita, calm down, sehingga kita mendengarkan dulu baru bicara? Pak Hing, silakan. Untungnya manusia ini punya self-talk, self-dialog. Self-talk. Oke. Nah, self-talk. Untungnya punya ini gitu loh. Dan di dalam dunia NLP ini self-talk ini benar-benar dipakai sebagai strategi kan gitu loh. Ya. Nah, NLP punya strategi kelima indera VAKOK ini, dan self-talk itu kan salah satu yang bisa membantu kita untuk kontrol diri kan gitu loh. Nah, ini saya langsung ini tips tips nomor 2 tadi, raport ini sebenarnya punya tujuan yang jangka panjang, lebih panjang lagi Audrey. Ya. Karena Audrey, saya, siapapun, saya yakin banget kita tuh pengen jadi teman bercakap-cakap yang disukai gitu loh. Yes, betul. Kita pengen, misalnya gini, kita pengen begitu misalnya Audrey datang ke ruangan, semua orang, yeay gitu loh. Kita pengen, asik nih orang asik datang gitu. Kadang-kadang ada orang yang begitu masuk ruangan, aduh dia lagi. Betul. Aduh dia lagi. Karena mereka tahu ini orang nyebelin. Nah, Betul.
langsung saya generalisasi nih, orang yang paling nyebelin adalah yang compete everything. Kita ngomong A, dia ngomong B. Kita lagi ngomongin film ini, dia ngomong, oh itu film ini lebih asik lagi tuh. Kita ngomong lagu ini, oh lagu ini lebih asik lagi tuh. So, tujuan jangka panjang ini yang perlu kita ingatkan dalam self-talk kita, Audrey. Jadi gini, kalau kita mau nyeletuk, kalau kita mau nyela, mau compete, coba katakan ke diri sendiri, bilang bahwa saya pengen jadi orang yang enak diajak bicara. Oke. Langsung ngeremnya itu adalah self-talk. Begitu kita menyeletuk nih, karena di dalam kepala kita ini kan banyak suara-suara nih. Karena sambil orang itu ngomong, kita udah ngatur nih kompetisi kita nih. Oh, Ya. begitu segitu aja kok sombong sih, makan soto, kemarin gue makan sate gitu loh. Jadi begitu ada ngobrol ini dalam diri kita, langsung ngomong ke diri sendiri, saya ingin jadi teman bercakap-cakap yang asik diajak ngomong gitu. Yes. Nah, ini biasanya langsung membuat kita ngerem dikit gitu loh. Dan kalau juga pengen, karena impuls, itu namanya impuls. Yang Audrey sebut tadi dorongan untuk libas tadi itu namanya impuls. Oke. Impuls itu tuh cuma sepersekian detik. Dan kalau diteruskan, momentumnya itu jadi asik itu. Ya. Jadi kitanya nyerocosnya itu malah nggak berhenti. Yang curhatnya dibingung, ini yang curhat siapa gitu. Gitu loh. So, katakan ke diri sendiri, self-talk aja. Dan kalau membantu Audrey, napas dengan kinestetik deh. Benerin posisi duduk. Biasanya kalau kita pengen compete itu kita cenderung maju ke depan. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya untuk langsung break state, orang NLP bilang break state, untuk langsung mood ataupun yang tadi momentum tadi kita patahkan sejenak, coba mundur lebih rileks aja, mundur sebentar, tarik napas, itu biasanya break momentumnya tuh untuk compete. Itu ada 2 tips, langsung self-talk, ya kan, langsung bilang kalau self talknya agak baru buat semua listener Yes. pembelajar NLP yang baru, panggil nama boleh, panggil nama sendiri gitu loh. Hing, diam, kamu kan mau jadi teman yang ejak ngobrol kan, Baik, ya. diam gitu loh. Setelah itu benerin posisi duduk aja, sandar dikit, tarik napas, itu biasanya membantu untuk jeda tuh. Oke. Gitu. Oke. Jadi semoga tidak ada kompetisi-kompetisi dalam curhatan-curhatan kita ya, listeners ya, setelah mempraktekkan self-talk dan juga break tadi ya. Ya. Oke, ini aku izin bacakan pertanyaan yang cukup Boleh. menarik Pak Hing ya. Boleh. Kita ke Pekanbaru dari Pak Imron. Selamat malam Pak Imron. Pak Hing, saya pernah punya pengalaman teman kantor curhat gitu ya, dan minta solusi. Sementara dia minta solusi tentang pernikahan, cuman saya belum menikah gitu. Nah, gimana momennya ketika kita harus menghadapi curhatan dan mungkin minta solusi, tapi kita belum pernah punya pengalaman? Silakan, Pak Hing. Ada seringkali kalau begitu kan biasanya kalau kita ingin memberi solusi, itu ada 2-3 posisi gitu. Satu, pertama kita udah punya pengalaman. Pak Imron tadi nggak ada. Yes. Posisi kedua itu adalah saya pernah menyaksikan atau ada pasangan di sekitar saya lah, dalam rumah saya, teman-teman saya yang punya kasus mirip. Itu Oke. 2 tuh. Yang berarti bahwa walaupun saya tidak punya pengalaman, saya pernah melihat langsung situasi yang mirip punya Pak Imron. Nah, yang ketiga itu adalah saya pernah baca di mana gitu. Oke. Saya pernah lihat di Instagram orang ngomong gitu ya. Jadi tidak ada pengalaman langsungnya, tetapi saya pernah dengar atau baca gitu lah. So, boleh nggak sih saya kasih ke Pak Imron solusi? Boleh. Kalau saya tidak punya pengalaman sendiri, tetapi tolong kasih pengantarnya bahwa saya belum pernah punya pengalaman, tetapi yang saya pernah lihat. Oke. Nah, gitu. Itu boleh banget. Itu nggak masalah. Yang paling penting adalah ada pengantar itu. Oke. Gitu loh, bahwa saya pernah baca. Nah, bentuknya menawarkan loh, Audrey, bukan kasih nasihat. Saya pernah baca di buku XYZ. Boleh nggak saya kasih apa yang pernah saya baca? Siapa tahu membantu. Gitu. Iya. Jadi bukan berarti kamu gini aja, ini yang udah paling bener nih. Walah, jangan. Lebih ke saran berarti ya, Pak? Ya lebih kepada ya rekomendasi kayak gitu ya. Jadi bukan kita kasih solusi, tetapi kita memberitahu yang pernah kita baca. Gitu loh. Itu lebih bijaksana karena ada pengantarnya gitu loh. Kita tidak sok tahu. Gitu. Yes. Oke, semoga menjadi satu masukan yang baik ya untuk Pak Imron. Terima kasih Pak Imron. Selanjutnya lagi nih Pak Hing, ini dari Jakarta Timur ya, dari Ibu Medi. Halo Ibu Medi, Pak Hing izin sharing, saya pernah curhat gitu ya kepada seseorang teman SMP gitu ya. Oke.
Oke. masih dekat sampai dengan sekarang gitu. Tapi Oke. ketika saya curhat justru, mereka justru mengompor-ngompori gitu ya. Nah, Oke. ini gimana nih? Karena saya ketika melihat, teman curhat kita kayak gitu, saya nggak pengen jadi teman curhat yang suka ngompor-ngompori. Tapi kadang karena ceritanya juga menggebu-gebu, emosinya juga mungkin seru gitu ya untuk diikuti, kita jadi terlarut dan, akhirnya jadi ikut mengompori. Nah, ini gimana Pak Hing untuk menjaga sisi emosi kita? Silakan. Ada dua sisi ini Audrey, ada dua sisi melihat ini. Yang pertama memang em, orang yang punya masalah, yang sedang dalam emosi, let's say dia sedang marah nih. Anehnya bukan mencari orang untuk meneduhkan dia, Ya, tetapi dia ingin mencari orang yang mendukung marahnya dia kan gitu. betul. Makanya provokator-provokator itu dengan alangkah senangnya menyambutnya gitu. Nah, dari istilah kompor-komporin tadi itu sebetulnya karena kita mencari emosi yang matching dengan orang-orang yang senang marah gitu loh. Ya, Jadi, itu sisi yang pertama gitu loh. Padahal sebetulnya kalau kita lagi marah, begitu kita mau curhat, kita mau sebetulnya teman yang bisa nenangin kita tenang gitu ya, loh. yes. Tapi anehnya teman yang nenangin itu kita nggak suka gitu loh. Mhm. Ah, kamu begitu aja dibelain, bukan dibelain. Iya, Saya cuma minta kamu tenang gitu loh. Yang kita paham. mau dengar, "Wah, tonjok aja udah, cekek aja." Ya itu yang kita mau. Karena begitu kita dalam satu lautan emosi, kita mencari orang yang bisa mendukung emosi itu sayangnya. Gitu loh. Nah, memahami ini, Ibu Medi tadi ya, memahami ini Bu, lebih bagus Bu, Ibu menentukan saja, Ibu pengen jadi teman curhat yang seperti apa. Oke. Seandainya, tadi saya makanya bilang di outcome di awal itu penting banget loh Bu. Gitu Mhm. loh. Karena misalnya ibu bilang bahwa saya pengen mendukung perasaan orang ini, ya itulah teman curhat. Makanya mereka kalau datang minta dikompor-komporin oleh ibu. Tetapi Iya. kalau ibu menjadi teman curhat yang berbeda nih, yang mengajak dia berasionalisasi, nanti mereka jadi terbiasa Bu. Setiap kali Mhm. kalau dia mau curhat, jangan ke Audrey Audrey itu pasti kalau aku curhat nanya melulu, nggak mau. Betul. Aku ke si ini aja yang kompor-komporin. Nanti pelan-pelan ada seleksi alam di mana ibu begitu mereka pengen solusi beneran, mereka Yes. akan datang ke ibu. Kalau Mhm. mereka pengen dikompor-komporin, mereka nggak bakal datang ke ibu. Jadi karena seleksi alam Bu, karena mereka sudah tahu bahwa setiap kali kalau saya datang ke Audrey, misalnya Audrey bukan kompor-komporin, tetapi Ya. Audrey justru membantu saya lebih tenang. Mhm. Nah, jadi nanti pelan-pelan ada orang yang pengen tenang datang ke kita gitu. Iya iya. Itu sebuah image yang harus dibangun gitu ya, Iya, Pak Heng ya. jadi Heeh. branding tuh. Branding. Nah, tapi, tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan, mungkin kita langsung Hmm. masuk dulu ke tips yang ketiga, Pak Nah, Heng. Iya, Pak. tips yang ketiga begini, karena sangat besar saya bilang bukan besar kemungkinan, saya malah bilang hampir selalu orang yang datang curhat itu kan soal emosi dan perasaan, gitu ya. Betul. Nah, bahkan kadang-kadang ini lagi Audrey, kalau kalau teman ada yang curhat datang kepada kita nih, kita Mhm. tahu nih, bukan cuman kita yang dicurhati sama dia, Iya. ya. Dia udah keliling kota nih. Betul. Dia kalau sudah lebih dari satu orang dicurhati hal yang sama, cerita yang sama berkali-kali, smart listener, ini orangnya bukan cari solusi. Oke. Dia cuma cari perhatian aja dan cari Mmm. dukungan sebetulnya, Iya. gitu ya. So, ini kita bisa menghemat waktu kita ini, ya bisa Oke. menghemat waktu kita. Nah, tips saya nomor 3 adalah begini, perasaan itu datang dari mana? Perasaan itu datang dari kesimpulan kita mengenai kejadian. So, saya kasih urutannya nih, smart listener, oke? Kejadian, dari Oke. kejadian kita menyimpulkan. Mhm. Kejadian ini artinya apa sih buat kita? Nah, dari kesimpulan itulah timbul perasaan, gitu loh. Nah, karena itu tips saya nomor 3 adalah kalau memang tujuan kita tadi di awal, tips nomor 1 tadi, misalnya dia minta solusi atau dia minta kita menenangkan dia, tips nomor 3 ini pas banget. Pas banget. Nah, kadang-kadang ada orang yang sparring partner saya ingin ajak Audrey berpikir bersama kan gitu loh. Oke. Saya lagi mumet nih, tolong ya kita ngobrol diskusi yuk. Nah, kalau dalam format outcome diskusi, tips nomor 3 tepat banget gitu ya. Oke. Nah, jadi begini tips nomor 3 itu. Kita nanya kembali nih, perasaan dia itu kesimpulannya apa? Dalam orang Mhm. NLP bilang, kok kamu simpulkan seperti itu? Dari mana kesimpulan itu? Ya. Memangnya kalau dalam orang NLP bilang ini skill meta model. Oke. Skill meta model itu saya akan nanya kembali gitu loh. Orang itu menghina saya gitu loh misalnya. Nah, menghina saya itu kan kesimpulan. Mhm. Nah, saya akan tanya Audrey, tunggu dulu, kamu bilang dia menghina kamu, memang dia ngomong Dari mana? apa? Gitu loh. Mhm. Dia ngomong apa itu adalah saya sekarang tanya kejadiannya. Audrey bercerita kepada saya mengenai kesimpulannya.
Tuh. Saya nanya kesimpulan itu dari kejadian seperti apa? Memangnya audit melihat apa? Memang dengerin apa? Baca pesan seperti apa sih? Gitu loh. Nah, ini tips saya nomor 3. Jadi mengklarifikasi kesimpulan yang dibuat. Gitu loh. Nah, ini membantu karena gini, ini saya akan nasihatkan dulu buat smart listener. Tips nomor 3 ini jangan diartikan bahwa kita menganggap remeh curhatan orang, bukan. Gitu loh. Oke. Kita ingin bantu dia supaya waras gitu. Itu lebih Yes. tepatnya begitulah. Jadi Mhm. bukan kita kompor-komporin, bukan kita cuekin, bukan kita anggap remeh. Kita mau ajak pelan-pelan supaya dia bisa mikir. Mhm. Kan dalam keadaan emosional, orang NLP bilang dalam keadaan pikiran maupun badan yang tidak berdaya. Yes. Emosi membuat kita tidak berdaya untuk mikir soalnya gitu loh. So lebih bagus kita tanya secara logika gitu loh. Dunia ini tidak adil gitu loh. Mhm. Saya nanya, tunggu sebentar. Yang kamu maksud tidak adil itu seperti apa? Gitu loh. Memangnya apa yang terjadi sih sehingga kamu punya kesimpulan kayak begitu? Nah, ini tips nomor 3. Klarifikasi. Bukan mendukung, bukan cuekin, bukan menolak, klarifikasi. Gitu loh. Memang apa yang terjadi sebetulnya gitu loh. Nah ini, jadi ini tips nomor 3 Audrey. Meta model, klarifikasi. Oke, klarifikasi. Kita Mm-mm. akan sambung di tips yang keempat Siap. setelah yang satu ini ya, Pak Hing ya, dan Yap. juga pastinya mungkin masih juga menunggu pertanyaan dari Anda, semua listener. Silahkan di 0812 11 12 959 atau di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Kita jeda sesaat, tetaplah bersama kami dalam Smart NLP. Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart NLP, membangun Indonesia lebih cerdas. Ya, semua listeners, kita masuk ke sesi yang terakhir di mana sudah 3 tips Pak Hing sampaikan ya. Ada yang pertama tadi outcome gitu ya, harus kita perhatikan, kita pertanyakan, terus juga langsung bangun raportnya. Dan yang ketiga tadi klarifikasi, meta model klarifikasi. Ini yang juga mungkin apa ya, sebuah skill yang mungkin harus diasah ya Pak Hing ya, Oh untuk iya. sebagai pendengar Yes. curhatan. Karena terkadang kita juga apa ya, mengesampingkan sisi ini gitu. Kita pengennya yang denger aja gitu, tanpa mungkin membantu sosok yang curhat itu menemukan atau mencari tahu sebenarnya perasaan dia gimana. Nah, ini kan jadi challenge Pak Hing, untuk kita Betul. punya kebesaran hati gitu untuk membantu teman kita yang curhat. Sebenarnya gimana sih cara ataupun mudahnya gitu supaya kita mau juga membantu dia kalau misalnya kita ngerasa ini kayaknya dia cuma persepsi aja deh atau cuma judging aja deh gitu, Pak Hing, silakan.
ada dua sisi melihat ini. Gini, ada teman bilang bahwa kalau misalnya ternyata kita klarifikasi, berarti kita tidak empati dong gitu loh. Oke. Jadi orang lagi main baper, kita ngajak dia logika gitu loh. Iya. Nah, jadi makanya tadi saya bilang pada saat kita raport itu kita mengizinkan dia untuk kasih dia semacam kayak space untuk buang perasaannya sebentar, nggak apa-apa ke kita Luapkan, gitu ya. loh. Nah, jadi ini empati kita sebatas itu aja. Mhm. Nah, terus yang kedua begini, kalau orang bilang bahwa Adri kamu kok nggak empati amat sih gitu loh. Orang lagi feeling kamu ajak rasional. Nah, saya akan jawabnya begini, saya sangat berempati. Saya sangat berempati terhadap diri Audrey yang happy. Ya. Karena di depan saya ini Audrey yang tidak happy gitu loh. Nah, Audrey yang tidak happy itu tidak produktif. Karena ini sudah berlangsung 1 jam, 2 jam. Jadi saya sebetulnya sangat berempati kepada diri Audrey yang sebenarnya gitu loh. Iya. Diri Audrey yang sukses, produktif, yang baik. Ini bukan Audrey ini. Yang betean, yang baperan, yang tidak produktif ini bukan Audrey. Jadi saya berempati kepada diri Audrey yang lebih baik gitu loh. Nah, karena itulah saya ajak dengan klarifikasi gitu loh. Jadi cara melihatnya begitu Smart Listener. Jadi bukan kita tidak berperasaan, bukan kita tidak berempati. Tetapi saya malah kasihan, Audrey kalau kamu begini terus nih, 1 jam kemudian kamu tidak akan produktif loh. Nanti kerjaannya malah terbengkalai, nanti sebentarnya segala sesuatunya malah tambah tidak beres. Itu contohnya. Jadi empati terhadap apa yang sebetulnya bisa Audrey lakukan gitu loh. Oke. Nah, jadi melihatnya ke arah sana tuh Audrey. Melihatnya ke arah situ gitu. Oke. Dan pastinya juga ini ada pertanyaan yang juga menarik, Pak Hing. Kita beralih ke Medan nih ya. Ya. Ada dari Bu Clarita. Selamat malam Bu Clarita. Izin tanya Pak Hing, ketika mungkin kita sebagai pendengar curhat mendengar rahasia-rahasia ataupun hal-hal yang seharusnya nggak kita dengar gitu ya. Kita udah mau menolak gitu, cuman bingung untuk menghentikannya seperti apa karena kayaknya nggak etis untuk kita dengarkan gitu ya. Mungkin karena si pencurhat terlalu emosional gitu. Ini apakah kita bisa stop dan kita bilang kita nggak mau dengar atau gimana nih Pak Hing? Silakan. Saya kalau ditanya kepada saya akan masuk ke dalam mode mentor nih sekarang. Mentor, oke. Saya akan stopin. Oke. Saya akan stopin. Karena mungkin dia tidak senangnya sekarang loh, Audrey. Iya. Jadi secara instan nih, saya ngomong sama Audrey, ini loh, mau ngomong rahasia ke Audrey. Dan Audrey langsung stopin kan. Saya langsung sebel nih. Aku mau curhat kok di stopin. Secara instan saya kesel. Tetapi Audrey, 1 jam kemudian Audrey, saya akan sangat menghargai Audrey. Yes. Nah, setelah saya waras, untung saja kamu hentikan saya tadi, gitu loh. Iya. Kalau enggak, saya udah ngomong sesuatu yang sangat stupid, gitu loh. Jadi, menghentikan seseorang mengatakan yang tidak seharusnya dia katakan, secara instan orang itu bakal kesel. Karena dia masih dalam, tadi saya bilang, lautan emosi kan. Begitu kita hentikan, dia kesel. Tetapi begitu dia waras, baru dia sadar, astaga, tadi aku hampir ngomong apa sih? Nah, jadi apresiasinya itu adalah setelah kita hentikan, bukan saat kita hentikan. Gitu loh. Jadi saran saya hentikan. Yes. Jadi nggak apa-apa ya berani mengungkapkan hal tersebut, Pak Hing ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang lain. Takutnya kan jadi merubah persepsi kita akan orang lain dan lain sebagainya gitu ya. Betul. Ini yang bahaya kan. Dan nanti ke depannya orang itu justru nih akan melihat kita aneh. Audrey, kamu kan aku ngomong rahasia, kenapa kamu nggak stopin aku sih? Ya. Gitu loh, malah dinyalahin akhirnya gitu loh. Kan dalam keadaan seperti itu kan dia rapuh sekali gitu loh. Hal-hal yang sebetulnya tidak dia katakan. Nah, saya punya beberapa teman-teman senior, asosiat senior di bidang konseling dan lain-lain. Seringkali mereka menghentikan Audrey. Dan mereka bilang maaf itu nggak pantas gitu loh. Jadi mereka bercerita kepada saya, ada misalnya bahkan klien sekalipun mau ngomong sama mereka itu bilang sorry itu sangat keluar topik dan menurut saya itu kamu tidak usah harus katakan ya itu simpan untuk diri kamu sendiri gitu loh. Nah, jadi ada beberapa cerita yang memang lebih bagus kita hentikan aja untuk kewarasan berdua. Betul. Ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seusai curhat tadi gitu oleh Saudara. Oke, jadi berani menyetop perbincangan jika sudah melenceng jauh seperti itu. Oke, sebelum kita simpulkan dan juga rangkumkan perbincangan kita Pak Hing, kita langsung masuk dulu ke tips yang keempat. Silakan. Nah, tips keempat ini khas NLP, orang sebut ini dengan frame ya, frame. Frame ini begini, begitu orang itu curhat, nah ini saya kasih label frame ini sebetulnya dalam istilah umum disebutnya
konteks Mhm. atau apa lagi ya, sudut pandang atau bingkai cerita gitu ya. Jadi gini, maksudnya gini, kalau Audrey lagi curhat kepada saya, biasanya Audrey dalam bingkai masalah gitu loh, Mhm. atau dalam bingkai ketakutan, Iya. atau dalam bingkai kesedihan. Saya bisa kasih label bingkai itu kenapa? Supaya saya sendiri gampang untuk nanti memindahkan bingkai mana gitu loh. Nah, seorang NLPers itu Audrey begitu dia mendengar orang ngomong, istilah kita itu adalah metaframe, frame bingkai-bingkai bicara yang tidak kelihatan sama orang itu. Iya. Tetapi kita tahu nih, saat Audrey lagi ngomong ini dalam bingkai masalah ini. Dan Mhm. saat orang dalam bingkai masalah, Audrey, kita tidak bisa bicara solusi apapun. Nggak bisa. Nah, karena itu kita pindahkan ke dalam bingkai yang beda. Nah, pindah ke bingkai yang mana ya? Bisa jadi saya tinggal nanya Audrey begini nih. Udah, kalau begitu kamu maunya apa? Gitu loh. Mhm. Kalau begitu langkah berikut yang Audrey inginkan apa? Saya sekarang pindah dengan bertanya ini, saya ingin menggeser Audrey ke bingkai solusi kan. Oke. Tetapi Audrey, saya harus matching dengan bingkai yang tadi, yang pertama tadi. Outcome mau nggak Audrey? Mhm. Gitu loh. Jangan-jangan Audrey nggak mau outcome. Kalau Audrey nggak mau outcome, saya harus tahu secara Audrey bingkai masalah, saya pindah ke bingkai apa. Yes. Contoh, bingkai memahami doang. Saya Mhm. jadi bingkai memahami berarti saya akan elaborasi terus. Oh gitu. Terus menurut kamu gimana? Gitu loh. Mhm. Nah, jadi yang tips keempat ini adalah menyadari orang di depan kita itu bingkainya apa. Oke. Nah, setelah itu saya akan, karena saya tahu bingkainya apa, saya akan putuskan bingkainya apa. Mhm. Yang saya mau ajak dia pindah itu bingkainya apa sih. Misalnya gini, kalau Audrey lagi ngomong kesehatan, Yes. itu bingkai kesehatan. Setelah saya mau bingkai kesehatan, berikutnya saya mau arahkan Audrey kemana ya? Oh, bingkai relationship. Oh, bingkai finance. Oh, bingkai karir. Nah, Mhm. bingkai-bingkai ini penting sekali. Kenapa? Karena orang yang sedang curhat itu kadang-kadang tidak menyadari bingkai omongannya sendiri. Oh. Makanya mereka muter. Nah, kalau kita ingin bantu, letakkan mereka ke dalam bingkai yang berguna untuk pembicaraan itu juga boleh. Gitu. Mhm. Nah, ini Iya. tips nomor 4. Dengerin bingkainya, lalu putuskan kita mau membantu dari bingkai mana ini. Mhm. Gitu. Oke. Dan kayaknya ketika kita lakukan 4 tips ini, kita bisa menjadi sosok yang, apa ya, dikenal sebagai pendengar curhat yang baik ya, Pak Hing, ya. Amin, amin. Dan, pastinya, menjadi, apa ya, tempat curhat ternyaman lah untuk banyak orang. Tapi kan memang ini butuh proses ya untuk kita bisa menjadi, tempat-tempat, berkeluh kesah orang-orang di sekitar kita. So, mungkin karena waktu kita terbatas juga, Pak Hing, kita boleh rangkumkan Oke. tips nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silakan. Ini buat semua smart listener, secara alami manusia ini makhluk sosial, dan Betul. karena kita masuk sosial ini makhluk yang penuh dengan emosi, dan kadang-kadang kita tidak tahu cara untuk fasilitasi melampiaskan emosi kita. Nah, karena itu kita always need someone. Kita Mhm. selalu butuh seseorang. Ya. Nah, begitu kita duduk bersama seseorang, begitu kita mulai bercerita, kadang-kadang tanpa sadar tadi seperti kata Audrey di awal, tadinya mau cuma 2 menit jadinya 2 jam. Nah, Yes. karena bentuknya sekarang bukan lagi cerita tapi curahan hati kan, curahan Mhm. perasaan. So, Betul. apakah kita harus dengarkan atau enggak, itu keputusan kita sendiri. Ya. Ya. Nah, karena itu yang pertama, sebelum kita lanjut mendengarkan panjang-panjang, saran saya langsung nanya outcome dulu. Audrey, kamu pengen saya dengerin doang atau kamu pengen nanya solusi atau gimana ya? Nah, tanya dulu gitu loh. Nah, setelah tanya, kita putuskan outcome kita sendiri juga gitu loh. Mau saya bantu dan dengerin sekarang atau saya nggak bisa sebab saya harus kerja nih. Mhm. Nah, jadi outcome itu membantu kita untuk membuat keputusan selanjutnya. Gitu. Nah, tips nomor 2, apapun outcome-nya, raport dulu sebentar. Walaupun kita mau tolak permintaannya sekarang, tetap aja raport. Kasih beberapa menit untuk biar dia hempaskan emosinya sejenak juga boleh. Gitu ya. Jadi jangan langsung diputusin begitu aja. Nah, kan jadi tips nomor 2, raport bangun. Gitu ya. Nah, tips nomor 3, seandainya kita layani nih, ya, klarifikasi deh. Karena manusia itu seringkali perasaannya itu adalah hasil dari sebuah kesimpulan mengenai sebuah kejadian. Mhm. Yang kita ingin lakukan bukan menyetujui, menolak, tetapi hanya bertanya aja, elaborasi lebih lanjut aja. Aku marah banget nih sama teman aku begini. Emang dia ngapain? Dia tuh nyebelin. Nyebelin itu seperti apa gitu loh. Emang dia ngomong apa sih? Nah, ini yang namanya klarifikasi. Nah, ingat baik-baik tadi kita ngomong yang bagus mengenai kompetisi. Betul. Pada saat kita sedang raport dan juga klarifikasi, hindarkan kompetisi.
Yes. Kita tidak sedang mencoba menunjukkan masalah siapa lebih besar di muka bumi ini. Gitu loh. Nah, setelah itu kalau kita sudah klarifikasi, sekarang kita decide nih tips nomor 4. Kita mau bicara di bingkai yang mana. Gitu loh. Kita mau bantu dia di bingkai yang mana. Nah, kalau dia punya bingkai masalah, kita bisa pindahkan ke bingkai memahami, bingkai solusi, macam-macam itu. Bingkai waktu juga bisa loh, bingkai Iya, waktu. Macam-macam ini. Nah, ini mudah-mudahan dengan tips yang sederhana ini, saat ini kalau misalnya semua smart listener tiba-tiba ada yang datang curhat gitu loh, coba bisa 4 yang sederhana ini, ya kan, daripada cuma ngedengerin tapi tahu-taunya setelah itu setengah jam kemudian kita bete, dia bete. Kita Yes. tanpa tahu kita mau ngapain, coba 4 tips Aha. sederhana ini, mudah-mudahan membantu. Yes, pastinya membantu small listeners dan jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lain gitu ya supaya pastinya bisa bermanfaat juga untuk mereka. Dan Amin. pastinya small listeners ketika ada orang yang curhat jangan lupa juga ya untuk menahan emosi terus juga menahan rasa karena ingat pastinya dalam proses curhat itu kita harus menjadi bijak ya dalam mendengarkan dan jangan sampai nih ya kita dicurhatin tapi kita yang share juga kemana-mana. Nah ini bahaya juga gitu small listeners. Dan yang pasti terima kasih Pak Hing untuk insight-nya Sama-sama. pada malam hari ini. Kita ketemu minggu depan dengan topik yang menarik lagi. Begitu juga small listeners, terima kasih banyak yang sudah merespon. Mohon maaf untuk beberapa respon yang belum sempat terbaca karena keterbatasan waktu kita tidak bisa bacakan semua. Tapi minggu depan kita akan ngobrol lagi dengan topik yang menarik. Kalau begitu kami pamit, saya Audrey Joanna. Saya Hingranata Nikolai. Smart NLP, Mari mari bangun bangun Indonesia Indonesia lebih lebih cerdas. cerdas. Sampai jumpa. Bye-bye. Your brain works better than you think, so use it for a change. Don't push yourself to the brink. Creating your success and happiness and helping others to change their life. It's alright. Shrink unhappy pictures in your mind to make the happy pictures bigger and brighter. Don't feel down. Let me lift you higher. Yeah, man. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free ya. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia. NLP for a better life. NLP is the key to free ya. Oh yeah. Demikian Smart NLP bersama tim NLP Indonesia dan Hingranata Nikolai, Licensed Master Trainer of NLP pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sampai jumpa. NLP for a better life. NLP with NLP Indonesia.